Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, atau yang dulu kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan renungan kali ini saya akan membawakan satu renungan, yaitu satu tokoh yang bernama Daud. Haleluya. Tetapi sebelum itu kita akan bersama berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemitzvotav venatan lanu et deri hayesua vehadefarim sel hak hai olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Mari berfirman ya Tuhan, karena setiap kami hamba-Mu mendengar bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Yahushua kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Nats khotbah kesempatan pada kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan ambil di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45 dan 46, itu dengan judul perikop. Judul perikopnya adalah Daud mengalahkan Goliat. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara ayat 45 dan 46. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Tsebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Ayat 46. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya coba kasih tema kesempatan renungan kali ini adalah temanya temukan Goliatmu dan kalahkan. Jadi tema yang saya kasih ini, yang saya berikan ini adalah temukan Goliatmu dan kalahkan. Goliat berbicara tentang mungkin tantangan yang besar buat kehidupan kita, Bapak Saudara. Mungkin sesuatu hal yang perlu kita lalui atau perlu kita lampaui walaupun itu sukar. Itu pun searti dengan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan bagaimana caranya Daud bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana caranya kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama, Daud bisa berhasil mengalahkan Goliat di lembah Tarbantin. Ini adalah yang pertama. Itu Daud mencari informasi yang aktual dan akurat, Bapak Saudara. Jadi pada waktu itu ketika dikatakan bahwa Goliat dari Gat dengan tinggi 6 hasta sejengkal, dia menantang barisan Israel di lembah Tarbantin. Kemudian dikatakan bahwa para tentara Israel ini ketakutan. Tetapi Daud sedang mencari informasi yang lengkap pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia bertanya pada seorang tentara, dikatakan, Pak, siapakah itu orang yang telah menantang barisan Israel? Dikatakan dia adalah Goliat. Orang yang akan mengalahkan dia nanti akan dianugerahi oleh raja, akan diberi akan menjadi menantu raja, kemudian akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tidak sampai satu kali Daud mencari informasi yang aktual. Informasi yang aktual adalah informasi yang terkini, informasi yang baru. Informasi yang akurat adalah informasi yang dicari dengan teliti, dengan seksama, dengan cermat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian dia berjalan lagi. Dia mencari seorang tentara lagi yang cocok untuk dia tanyai. Ketika dia tanyai, Pak, itu siapa yang menantang barisan Israel? Orangnya tinggi besar. Oh, dia namanya Goliat. Dikatakan orang nanti yang akan mengalahkan dia akan dianugerahi menjadi menantu Raja Saul. Kemudian nanti keluarganya akan diberikan kebebasan di Israel. Tidak cukup 2 kali dia bertanya. Dia kembali mencari tahu lagi. Dia mencari tahu lagi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan berkali-kali dia mencari tahu siapakah orang itu yang mencemooh barisan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama adalah rahasia Daud mengalahkan Goliat adalah dia mencari data sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu Saudara. Bukankah setiap kita hari ini kalau hendak menghadapi sesuatu kondisi situasi apapun,
kita mencari data terlebih dahulu. Kita adakan satu pemetaan, kita adakan satu kita tanya kepada orang-orang yang senior, kita tanya kepada orang-orang yang terlebih dahulu, yang lebih mengetahui segala sesuatu lebih daripada kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kumpulkan informasi yang aktual, kumpulkan informasi yang akurat hari-hari ini buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Poin yang kedua, rahasia Daud berhasil mengalahkan Goliat. Ayat yang kedua dikatakan bahwa Daud memiliki pengalaman bersama dengan Elohim. Dia memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika Daud hendak pergi menghadapi Goliat, Raja Saul berkata, "Nak, apakah engkau sanggup dan berani melawan Goliat? Dia biasa berperang sejak masa mudanya. Bahkan profesinya atau bakul nasinya, pekerjaannya adalah seorang prajurit sejak dari muda. Sedangkan engkau masih muda." Dikatakan, Daud berkata bahwa aku mempunyai satu pengalaman yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Ketika aku menggembalakan kambing domba milik Isai yang jumlahnya tidak seberapa banyak, itu sering ada gangguan singa dan beruang. Kemudian ketika ada gangguan singa dan beruang, aku akan mengejar singa dan beruang. Aku akan menangkap janggutnya dan aku akan menghajarnya. Dan aku akan melepaskan kambing domba milik ayahku dari mulut singa dan beruang. Dan Tuhan selalu menolong saya pada waktu itu, kata Daud. Dia punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, itu pentingnya satu pengalaman di dalam mengiring Tuhan. Pengalaman membuat Bapak Ibu Saudara dan saya itu semakin kuat. Semakin kuat gitu ya. Jadi hari lepas hari kalau Bapak Ibu Saudara punya pengalaman, itu semakin hari semakin kuat, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Kalau dalam suatu lowongan pekerjaan, Bapak Ibu Saudara sering temukan, itu kalau interview, ada seorang yang hendak bekerja, itu selain biodata atau ijazah atau perlengkapan yang lain, salah satu yang paling penting yang ditanya itu adalah pengalaman Bapak Ibu Saudara. Jadi ditanya, pengalaman kamu sudah berapa tahun? Oh 10 tahun. Pengalaman kamu sudah berapa tahun? 11 tahun, 20 tahun gitu ya. Itu pengalaman Bapak Ibu Saudara. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi poin yang pertama tadi bahwa Daud mencari informasi yang lengkap. Kemudian poin yang kedua bahwa Daud memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga ia berani menghadapi raksasa dengan tinggi 6 hasta sejengkal. Haleluya. Kemudian rahasia yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat satu keberhasilan Daud melawan Goliat? Apa yang membuat dia berani menghadapi Goliat? Ini poin yang ketiga. Itu dikatakan, saya membuat catatan, Daud membiarkan Tuhan yang memperlengkapinya. Ketika hendak pergi berperang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Raja Saul itu memakaikan pakaian perangnya. Jadi pakaian perangnya dipakaikan kepada Daud, topi tembaganya dipakaikan kepada Daud, pedangnya diberikan kepada Daud, kemudian baju jirahnya dipakaikan kepada Daud. Tetapi dikatakan bahwa Daud kembali melepaskannya. Dia tidak biasa memakai perlengkapan itu. Dikatakan dia membiarkan Tuhan yang memperlengkapinya dengan satu kekuatan, dengan satu keberanian yang daripada Tuhan. Ini poin yang ketiga, mengapa Daud begitu berani menghadapi tantangan yang begitu besar, sedangkan orang lain menghindarinya, tetapi dia mau maju Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud berani atau berhasil mengalahkan Goliat? Karena tema pada kesempatan kali ini adalah temukan Goliatmu dan kalahkan. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Daud memiliki iman yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Kita akan baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-46 dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-46. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ini adalah terjemahan ILT 3 Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah tidak ada kata nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Allahnya. Haleluya. Ayat 46 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi kita semua. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu, dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang buas di bumi. Hari ini dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Daud memiliki iman yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, dengan Elohimnya Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bahwa dia berkata kepada Goliat, hari ini aku akan mengalahkanmu dan aku akan memenggal kepalamu. Ini iman Bapak Ibu Saudara. Dikatakan
Di sini saya membuat catatan. Ada tokoh yang juga beriman dan memiliki terkoneksi yang sangat kuat bersama dengan Elohimnya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dikatakan, saya mencatat, itu tokoh Musa dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Musa dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 dikatakan Musa ini menenangkan umat ketika panik dikejar oleh tentara Firaun, tentara Mesir yang begitu sangat banyak. Dikatakan Musa berkata, jangan takut, jangan gentar. Orang Mesir yang engkau lihat hari ini sebentar tidak engkau lihat lagi. Jadi Bapak Ibu tahu kisahnya ya, bahwa dikatakan itu nanti laut Sub atau laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Kemudian umat menyeberang, dan ketika musuh menyusul maka lautnya kembali menyambung. Dan Musa berkata, orang Mesir yang engkau lihat hari ini engkau tidak akan lihat lagi. Ini iman. Orang Mesirnya masih ada tetapi dia sudah beriman, gitu ya. Goliatnya masih ada tetapi Daud sudah beriman. Aku akan memenggal kepalamu dan hari ini aku akan memberikan bangkai pasukanmu kepada burung-burung di udara. Hari ini dikatakan. Itu sangat keren, iman yang sangat keren. Iman yang selalu terkoneksi untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian contoh tokoh yang beriman lagi apa, Bapak Ibu Saudara? Bapak Abraham. Ketika dia memiliki anak tunggal Ishak ini telah menjadi beranjak dewasa, dikatakan sampailah firman Yahweh kepada Abram. Abram, pergilah engkau ke salah satu gunung di tanah Moria, persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran di sana. Singkat kata, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, bahwa Abram ini membawa 2 orang bujangnya dan membawa keledainya. Dia membawa perlengkapan untuk korban bakaran di salah satu gunung di tanah Moria. Setelah sampai di kaki bukit gunung Moria, dia berkata kepada bujangnya, sampean berdua ini tunggu di sini. Kami akan pergi untuk sembahyang, untuk mempersembahkan korban bakaran, dan kami nanti akan kembali. Secara firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa Ishak akan dipersembahkan. Otomatis nanti Abraham akan kembali kepada bujangnya seorang diri. Karena Ishak telah diekek-ekek dan telah dipersembahkan kepada Tuhan dalam mezbah yang akan dia buat di sana. Tetapi Abraham beriman, dikatakan nanti kami akan kembali, kami berdua akan kembali lagi dan kita akan pulang. Ini iman Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat tema temukan Goliatmu dan kalahkan. Goliat mungkin berbicara satu pintu yang ketika kita melewatinya, berhasil melewatinya, maka di depan terbentang sesuatu yang indah Bapak Ibu Saudara. Goliat mungkin satu tantangan yang harus Bapak Ibu Saudara lampaui, yang harus Bapak Ibu Saudara lewati bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita telah berhasil melampaui-nya, maka kemenangan demi kemenangan di depan telah menunggu setiap kita. Kalau Bapak Ibu Saudara membacanya dengan teliti lewat tokoh Daud ini Bapak Ibu Saudara, semenjak dia berhasil mengalahkan Goliat bersama dengan Tuhan, yang terjadi adalah karirnya terus menanjak Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu pintu yang mulai terbuka, dia mulai dipromosikan, namanya mulai termasyur. Dia kemudian diangkat oleh Raja Saul menjadi pembawa senjata. Kemudian diangkat lagi menjadi kepala pengawal pasukan 1000. Diangkat lagi menjadi menantu raja. Kemudian terus naik. Sehingga menjadi Raja Israel atas dan Yehuda di Yerusalem selama 40 tahun lebih. Satu karir yang dimulai ketika dia berhasil mengalahkan Goliatnya. Hari ini kita pun seperti itu Bapak Saudara. Temukan Goliat kita dan kalahkan. Maka Tuhan akan mengajak kita naik dan tidak turun. Kita akan dijanjikan menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Gadol Adonai umehulamiot. Besarlah Aba Yahweh dan sangat terpuji. Kados, kados, kados Adonai Tesefaot. Melokol Haaret Kefodo. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Renungan singkat yang dimana setiap kami telah mendengarkannya, dan setiap kami kiranya terberkati buat kemuliaan nama-Mu. Kami akan temukan Goliat kami dan kami akan mengalahkannya bersama dengan Tuhan. Kami boleh memiliki hidup yang berkemenangan hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach Yahusua. Dia yang terpuji kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.